bincang-bincang siang ini. Perkenalkan, saya Dr. Angelia Hambuun dan rekan saya sekaligus merangkap bos saya, Bapak Dr. Budi Raharjo, akan memandu acara talk show dalam rangka HKJS siang hari ini. Peringatan HKJS itu merupakan salah satu momentum untuk mengkampanyekan bahwa setiap orang berhak mendapatkan layanan kesehatan jiwa yang berkualitas. Dan ini memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mencegah dan mengendalikan masalah kesehatan jiwa. tema HKJS 2021 adalah Mental Health in an Unequal World. Dengan subtema nasional adalah kesetaraan dalam pelayanan kesehatan jiwa untuk semua. Dalam rangka HKJS 2021, RSKO turut berpartisipasi dalam mengkampanyekan pentingnya kesehatan jiwa untuk semua. Dan pada tahun ini, RSKO mengangkat tema kesetaraan dalam pelayanan rehabilitasi adiksi. Bersama kami siang hari ini telah hadir 3 narasumber kita, yaitu Direktur Utama RSKO Dr. Suko W. Nindito-Mars. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Dr. Angel, Dr. Narasumber Budi. kedua, Selamat siang, nonton. Narasumber kedua yang sudah tidak asing lagi dan sudah sangat terkenal di dunia adiksi. Beliau adalah Dr. Karlamia Lusikoy, SPKJ Konsultan. Beliau adalah sebagai Kepala Instalasi Rehabilitasi Rumah Sakit Kandungan Obat. Selamat siang, Dr. Karla. Selamat siang, Pak Budi. Selamat siang, pemirsa. Oke, dan narasumber terakhir kita adalah konselor tercetar se-RSKO. Ini paling favorit loh di antara residen-residen kita. Ya, Bro Chandra Adi. Jagoan yang beneran nih. Ya, benar. Baik. Sepertinya aku nggak sempurna kalau nggak dimulai dari atas. Nah, untuk diskusi yang pertama, kami mohon Pak Dirut untuk bisa menyampaikan kok berani-beraninya mengangkat tema kesetaraan dalam pelayanan rehabilitasi adiksi. Sebenarnya ada apa sih? Kok ini yang diangkat jadi tema pada tahun ini? Baik, terima kasih Pak Budi. Jadi pemirsa sekalian, Hari Kesehatan Jiwa Sedunia itu selalu diperingati setiap tanggal 10 Oktober. Ini hampir sama dengan peringatan hari-hari yang lainnya. Kita tahu ada hari malaria, hari nyamuk aja ada. Iya, banyak banget ya, hari-harinya ada banyak ya. banget ya. Kenapa demikian? Karena memang masalah kesehatan jiwa ini menjadi masalah yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Kita semua mengetahui bahwa dalam hidup manusia itu dipengaruhi oleh banyak faktor yang membuat stresor atau tekanan-tekanan dalam kehidupan. Beberapa di antara kita mampu mengatasi tekanan tersebut melalui hal-hal yang positif. Seperti misalnya pada saat ada stres, mendekatkan diri kepada agama misalnya. Atau melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan hati seperti hobi ya, meningkatkan hobi. Tapi ada juga di antara masyarakat yang melampiaskan stresnya tersebut atau keluar dari stresnya tersebut ke hal-hal yang tidak sesuai dengan norma-norma, seperti misalnya menggunakan zat-zat terlarang atau kegiatan lain yang tidak sesuai dengan norma, atau kita kenal juga beberapa mereka menjadi adiksi begitu ya. Nah, khususnya di masa pandemi ini menjadi menarik karena kesehatan jiwa ini juga cenderung meningkat ya, karena kita tahu pada saat pandemi ini kita dikungkung, tidak bisa bebas lagi seperti biasanya. Terisolasi ya Pak ya? Terisolasi, work from home, ya. Atau jangan-jangan tidak work juga, tapi harus di home gitu ya. Nah ini menimbulkan stresor tersendiri. Sehingga ada beberapa yang justru terjebak pada gangguan penggunaan zat atau adiksi tadi, gangguan adiksi ya. Nah masalahnya adalah sebuah studi menunjukkan pada pandemi ini banyak orang justru menjadi gangguan penyalahgunaan nafsa dan adiksi, dan sebagian besar justru yang menggunakan atau peningkatan penyalahgunaan zat ini justru menimbulkan tingkat kematian atau kesakitan yang semakin tinggi di di masa pandemi COVID ini. Jadi artinya
RSKO ini juga berperan dalam Hari Kesehatan Jiwa. Kita sudah melakukan kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif terhadap orang dengan GPZ, gangguan penyalahgunaan zat, dan juga adiksi. Ya, nanti dijelaskan adiksi itu apa. Ya, dan dalam menyambut HKJS ini, RSKO mengkampanyekan juga kepada semua orang bahwa masyarakat itu berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan jiwa yang berkualitas, termasuk rehabilitasi bagi mereka yang mengalami adiksi, dan mengajak semua untuk bekerja sama mencegah dan mengendalikan masalah adiksi. Jadi Saya kira itu. Ya. Sebenarnya intinya adalah mempermudah akses ya Pak ya. Betul. Untuk Ya. akses untuk rehabilitasi di sini. Ya. Mendapatkan layanan terhadap NAPSA. Betul. Ya. Oke, NAPSA terima kasih dan Pak. Tadi Pak Dirut menyinggung terkait adiksi. Nah, Dokter Carla, mungkin bisa dijelaskan di sini kepada para peserta bincang-bincang siang ini, apa sih adiksi itu? Oke, terima kasih Dokter Angel ya. Jadi kadang-kadang orang mengatakan tentang adiksi itu melihat dari segi moral. Nah, dari medis sendiri mengatakan bahwa adiksi adalah penyakit otak yang bersifat kronis dan kambuhan, artinya berulang, yang ditandai oleh adanya perilaku mencari zat terus-menerus atau drug seeking behavior, dan tetap menggunakan meskipun sudah ada efek-efek yang merugikan atau efek yang tidak menguntungkan, bahkan sudah terjadi perubahan pada otak itu sendiri. Nah, terminologi atau istilah dari adiksi ini menjadi meluas pada perilaku yang berlebihan, yang merujuk misalnya pada penggunaan atau main game yang berlebihan, makan berlebihan, main judi, Pak bahkan Budi itu juga biasanya makan Maksud berlebihan. adiksi dok. iya, bahkan juga jangan lupa olahraga yang berlebihan. Olahraga juga ya Dok. Ya, Ya. tetapi kita ingat bahwa walaupun berlebihan itu harus terjadi gangguan pada fungsi-fungsi sosialnya dan pada fungsi-fungsi lainnya. Oke, sama enggak Dok? Adiksi itu dengan ketergantungan, karena orang masyarakat tuh taunya kan ketergantungan. RSKO juga kan rumah sakit ketergantungan obat. Sama enggak dengan adiksi Dok? Jadi banyak teori yang mengatakan bahwa kalau adiksi biasanya ada ketergantungan, tapi ketergantungan belum tentu mengakibatkan adiksi. Oh, berarti lebih parah dong Dok? Iya. Lebih luas ya. Lebih luas Lebih ya? luas ya. Iya. Ya. Oke. Kemudian tadi dokter menjelaskan terkait ketergantungan atau adiksi dan juga adiksi. Mengapa orang bisa mengalami adiksi, Dok? Sebetulnya tidak ada satu faktor tunggal untuk mengakibatkan seorang menjadi adiksi. Tetapi dikatakan bahwa semakin besar faktor risiko yang dimiliki oleh seorang, maka akan berdampak pada dia mempunyai faktor dia akan berpotensi besar untuk mengalami adiksi. Nah, apa penyebabnya kita melihat dari biopsikososial, jadi biologisnya, kemudian psikososialnya. Biologisnya itu misalnya ada gen kan, ya, berarti ada faktor turunan tuh pasti ada. Kemudian jenis kelamin, kemudian pada etnik tertentu, dan juga harus dipahami juga bahwa ada gangguan jiwa yang memang sudah dialami oleh pasien tersebut. Nah, faktor-faktor psikososial misalnya ada kecemasan, kemudian ada depresi, dan perilaku mungkin yang bermasalah sejak dini. Kemudian ada yang ini menariknya, isu-isu yang menarik, isu-isu penting terkait trauma pada waktu kecil. Misalnya ada sexual abuse, kemudian ada kekerasan pada masa pengasuhan anak, dan juga faktor lingkungan juga berperan. Misalnya ada teman sebaya, kemudian ya faktor pasangan ya yang bisa membuat seseorang menggunakan, dan juga ada konflik-konflik di dalam keluarga. Oke, jadi berarti banyak faktor yang berperan dalam seseorang itu mengalami adiksi ya Dok ya. Bro Chandra Iya. ini udah menjadi konselor di RSKO, rehabilitasi RSKO itu udah lama ya Bro ya? Lumayan Dok. Lumayan. Oke, jadi dari pengalaman Bro Chandra selama di rehab di sini sebagai konselor tentunya, kira-kira apa yang membuat seseorang itu menggunakan zat, menggunakan nafsa? Apa
Yang umum yang ya, Dok? membuat ya, yang umum, umum. yang diamati Bro Chandra tuh, apa yang sampai orang itu tertarik untuk mencoba Nah, Napsa? itu bahasa yang digaris bawahi tadi, Dok, tertarik. Terkadang masalah curiosity ini kan jadi apa ya? Naluri dasar manusia nih, curious gitu, pengen tahu, penasaran dan lain-lain. Nah, sayangnya faktanya di masyarakat informasi tentang zat ini masih ibaratnya masih berperang nih. Ibaratnya antara zat ini baik memang atau zat ini ternyata salah gitu. Konteks baik maksudnya dalam paradigma oh ini bisa jadi membuat kita semangat kerja dan lain-lain, penyalahgunaan bentuknya. Cuma nah ini yang fakta di masyarakat yang sering saya temukan gitu ya, ternyata curiosity ini menjadi pencetus umum seseorang untuk mencoba paling enggak mencoba menggunakan hal itu. Gitu. Oke, jadi sebenarnya bisa disimpulkan dari apa penjelasan Bro Chandra yang panjang ini, sebenarnya orang ingin tahu ya, coba-coba ya, Betul. ingin cicip berarti. Betul. Rasanya seperti apa. Oke, kemudian kalau orang ini udah pakai, gejalanya apa? Dokter Carla misalnya nih ya, saya sebagai seorang ibu, kemudian ingin tahu apakah anak saya atau orang terdekat saya atau bahkan suami saya misalnya dia make apa enggak, ada gejalanya enggak, Dok? Jadi begini Dokter Angel ya, jadi tanda dan gejala seseorang untuk menggunakan Napsa itu tergantung pada jenis zat yang digunakan. Nah, kita membagi jenis zat yang digunakan itu ya berdasarkan efeknya pada tubuh, yaitu pada misalnya golongan halusinogen. Ketika orang menggunakan halusinogen, misalnya kayak dia menggunakan ganja, kayak gitu dia akan mengalami halusinasi. Atau menggunakan depresan, misalnya orang pakai alkohol. Kalau orang pakai alkohol kan dia akan jadi tenang, ya, diam. Tapi kalau orang menggunakan stimulan seperti yang banyak sekali kita lihat ini, kata bahasa luar ubas, tapi sebetulnya sabu gitu ya. Oh. Kalau orang pakai sabu itu, maka dia akan menjadi kuat, sangat energik, mampu bekerja untuk jangka waktu yang panjang. Jadi ini kan luas sekali dokter ya. Jadi apa yang menjadi pegangan kita? Yang menjadi pegangan kita adalah ketika terjadi perubahan perilaku pada seseorang yang sangat kita sayangi gitu. Jadi sampai kita merasa ini agak aneh terjadi perubahan perilaku tersebut. Nah, misalnya seorang yang dulunya suka ngomong ya, jadi pendiam, orang yang pintar menjadi malas atau malah sebaliknya, orang yang prestasi akademik kurang justru menjadi prestasi akademiknya menjadi tinggi gitu. Oke, jadi poinnya adalah perubahan sikap ya, Dok ya. Jadi misalnya kalau seperti Pak Budi pendiam terus tiba-tiba jadi cerewet gitu ya Pak Budi. Patut dicurigai ini. Terima kasih ya. Dr. Angel. Kalau kebanyakan tidur adiksi juga. Oh gitu. adiksi. Iya. Gimana Dok? Kalau kebanyakan tidur ada adiksinya nggak Dok? Jadi kita kembali pada terminologinya ya. Kita kembali bahwa telah terjadi sesuatu yang kalau berlebihan tapi menghasilkan nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau berlebihan dan terjadi ya. gangguan pada fungsi sosial, pada fungsi di dalam keluarga, fungsi dalam pekerjaan, itu kita harus aware dalam kondisi seperti itu. Baik, Dr. Carla, mengutip dari yang disampaikan oleh Bro Chandra, bahwa kekurangan pengetahuan masyarakat, ini masyarakat itu baik mungkin si pengguna, keluarga, orang tua, apapun atau bahkan lingkungan, itu memang masih sedikit pengetahuannya. Tadi Dr. Carla sudah menyampaikan bahwa ada 3 golongan besar Napsa. Boleh diberikan contohnya enggak, Dok? Jadi sebelum orang tua ataupun lingkungan memahami bahwa si klien ataupun si pasien ini dia sudah terjadi macam-macam tadi, sudah mulai antisosial, dia sudah mulai menurun. Berarti kan ada di awalnya dia sebelum untuk aware terhadap lingkungan terhadap si pasien ini, apa kira-kira minimal mungkin kita mengetahui zatnya seperti apa. Mungkin kalau misalnya dikatakan oh, anak pulang sekolah, oh, saya mau praktikkan kimia, saya bawa tepung, nggak tahu tepungnya apa. Mungkin orang tua ya percaya saja karena tidak pernah memahami hal-hal itu. Mungkin bisa dari ketiga zat yang mungkin biasa ditemukan atau biasa digunakan dalam pasien dokter kesehariannya. Kira-kira zat apa saja yang sudah ditemukan, sering digunakan dan ciri-cirinya apa sehingga orang tua bisa mendeteksi. Oh kalau anak membawa ataupun diketemukan dalam misalnya kamarnya atau tasnya, ini kita sudah mulai curiga atau sebelum timbul gangguan yang lain, gangguan antisosialnya, mungkin gangguan di pendidikannya atau perubahan perilakunya, sebelum muncul itu semua. Mohon disampaikan apa yang sering ditemukan dan ciri-cirinya seperti apa, Dok? Dokter Carla, mungkin sebelumnya
diminta orang tuanya juga dulu ya harus belajar ya dok ya. Jadi orang tuanya harus nonton berita juga, jangan cuma nonton sinetron Ikatan Cinta ya dok ya. Betul. Jadi kalau dia dengar berita, oh ada penangkapan, ada modelnya seperti ini, jadi orang tua mungkin enggak. Ya dok. Iya, jadi kan tadi kan kita bicara tentang 3 golongan besar yang halusinogen, depresan, stimulan, tetapi kita harus lihat bahwa penggunaan itu berdasarkan usia. Contoh misalnya anak-anak yang tingkat SMP, mereka tidak akan menggunakan sabu. Mereka akan menggunakan misalnya katakan rokok, kemudian mereka akan pakai obat-obatan. Kalau di kalangan anak-anak itu banyak dibilang ini pil kuning. Nah, pil kuning itu trihexymer. Nah, itu biasa dibeli, lucunya ya, biasa beli di toko kosmetik. Tadi dikatakan paling banyak beli di toko Aceh, mohon maaf saya nggak tahu di mana itu. Ya, jadi banyak sekali dibeli di situ. Jadi kalau ada pil kuning di bawah anaknya, kita paling curiga dok ya? Apapun itu jenisnya mungkin. Kalau dalam jumlah banyak, dan Bapak melihat bahwa ketika menggunakan itu, terjadi perubahan perilaku harus kita curigai. Iya, mungkin kan digunakannya tidak di rumah, barangkali di luar rumah. Tapi kalau misalnya ada anak bawa pil, misalnya alasannya, oh ini saya alergi, misalnya seperti kan CTM juga kuning juga kan? Gitu berarti kan kita sudah mulai aware. Ini ada sesuatu apa yang digunakan obat, apakah dia betul-betul dengan resep dokter atau tidak, sehingga kita sebagai orang tua bisa mulai waspada dulu. Dan jangan lupa juga lem pada anak-anak. Nah, kalau pada orang dewasa ya, paling dia menggunakan alkohol, kemudian sabu, ekstasi bagi mereka supaya gimana sih dia supaya bisa buat euforia, happy, bisa senang kayak gitu. Nah, ganja banyak juga pada berarti zatnya tergantung isi dompet ya dok. Ya betul. Ya, benar. Karena nggak mungkin seorang pengusaha pakai lem kaibon dong. Iya. Jadi pasar menentukan di mana mereka harus disasar. Oke, terus dok, bisa sembuh nggak ini kalau orangnya terkena adiksi? Jadi kalau kita bicara tentang kesembuhan, seperti dengan penyakit, kita bilang tadi kan penyakit kronis ya yang berulang ya. Betul. Jadi mungkin kita tidak bisa bilang kata sembuh, tapi kita bilang pulih. Artinya bahwa pada suatu kondisi yang sangat stressful, bisa gampang sekali terjadi kambuh. Ya. Tetapi bukan berarti bahwa tidak bisa sembuh, bisa ditreat, bisa diobatin. Nah, tapi tidak semudah membalik telapak tangan, ya, karena perlu proses untuk itu. Ya, baik, kembali kepada Pak Dirut. Tadi disampaikan oleh Dr. Kala bahwa adiksi ada di masyarakat. RSKO sudah menyediakan dengan tadi kesetaraannya dengan temanya ini. Layanan apa yang sudah disiapkan oleh RSKO yang untuk adiksi ini sendiri, Pak Dirut? Ya, baik, terima kasih Dr. Budi. Jadi sama dengan judul rumah sakit lainnya, jadi rumah sakit ketergantungan obat juga hampir sama dengan rumah sakit. Memang ada kekhususan karena memang rumah sakit ketergantungan obat ini adalah salah satu rumah sakit khusus milik Kementerian Kesehatan. Ya. Di dalam pelayanan kami ada rawat jalan, cuman agak beda karena di sini lebih banyak klinik jiwa, klinik nafsa rumatan dan non rumatan. Kemudian poliklinik yang lainnya yang pada umumnya ada penyakit dalam, paru, saraf, anak, rehab medik, fisioterapi, dan ada klinik psikologi. Ini yang semua yang mendukung untuk masalah-masalah rehabilitasi nafsa dan juga adiksi tadi. Ada klinik gigi juga, klinik umum dan medical check up, kita punya itu. Kemudian itu tadi rawat jalan. Kemudian rawat inap bagaimana? Sama, kita ada kelas VIP, kelas 1 sampai dan kelas 3, tapi untuk detoksifikasi, rehabilitasi nafsa dan komplikasi serta HCU. Ya. Di sini rawatannya hampir sama. Jadi yang sedang rehabilitasi itu berinteraksi juga bisa dengan pasien-pasien umumnya. Ya. Kemudian layanan penunjang kita punya laboratorium klinik dan toksikologi. Kemudian ada radiologi, farmasi, gizi, dan pemulasaran jenazah. Kita juga memiliki kegiatan-kegiatan lain selain pelayanan, yaitu pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan khususnya di bidang adiksi. Nah, untuk memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat, di RSKO ini didukung oleh tenaga-tenaga profesional yang handal di bidangnya.
Tadi sudah saya sebutkan untuk layanan adiksi kita ada dokter spesialis jiwa konsultan adiksi, kemudian dokter spesialis jiwa dengan kekhususan lainnya, dan juga dokter spesialis yang saya sebutkan tadi didukung oleh dokter spesialis. Nah, dalam bekerjanya kita saling berkolaborasi sehingga kita memang dalam menangani rehabilitasi nafsa ini kita harus pendekatannya komprehensif sehingga baik itu fisik maupun psikologi itu dikerjakan bersama-sama oleh para ahlinya. Jadi ini kerja sama tim ya, Pak, Kerja ya? sama tim, betul. Jadi kolaborasi ya, kolaborasi dalam penanganan rehabilitasi pasien. Ya. Dan pastinya tenaga-tenaganya semua apa ya, sudah pasti Certified. kompetensi Iya, di berkompetensi. bidang nafsa ya. Betul. Oke. Pengalamannya juga luar biasa. Sejak Wow. rumah sakit ini berdiri, tentunya pengalaman seiring dengan perkembangan zaman. Tadi Dokter Carla contohnya yang nggak kepikiran sebelumnya ya, ada olahraga kok jadi adiksi. Nah itu perkembangan tren saat ini. Saya kira itu ya. Oke, tadi Pak Dirut menyebutkan dengan adanya rehabilitasi nafsa nih. Dokter Carla, apa yang dimaksud dengan rehabilitasi nafsa? Jadi sekarang kan kita lihat yang paling banyak di masyarakat itu tumbuh rehabilitasi yang berbasis masyarakatnya. Nah, kalau rehabilitasi nafsa itu sendiri adalah rehabilitasi nafsa itu adalah salah satu bentuk layanan medis sebetulnya dan psikoterapi bagi pecandu nafsa yang memungkinkan mereka untuk menjalani treatment sehingga mereka mampu untuk mengatasi penyalahgunaan atau ketergantungan terhadap nafsa itu untuk mengurangi konsekuensi-konsekuensi negatif ya, sehingga masalah-masalah psikologis, masalah hukum, masalah finansial, masalah sosial serta masalah keluarga itu bisa dapat terhindar ketika mereka menjalani rehabilitasi nafsa. Baik, Dokter Carla. Seperti dokter sampaikan tadi, sekarang banyak bermunculan lembaga rehabilitasi, baik itu yang didirikan oleh institusi lain selain Kementerian Kesehatan, maupun oleh LSM ataupun masyarakat. Apa bedanya? Jangan bedanya. Kalau bedanya kan berarti jelek juga beda kan. Apa istimewanya lah ini? Apa istimewanya RSKO dibanding dengan layanan lain di luar RSKO? Ya. Jadi kalau kita lihat bahwa kalau banyak sekali yang tadi seperti saya bilang bahwa rehabilitasi yang tumbuh di dalam masyarakat itu banyak dan rehabilitasi itu dikelola oleh masyarakat, terutama oleh mantan-mantan atau ex pengguna ya setelah mereka menjadi konselor. Kalau kelebihan RSKO kita berbasis rumah sakit. Nah, itu kelebihan kita. Jadi kita punya rumah sakitnya itu dok ya. Rumah Jadi sakit, ada ya, yang bisa menangani seperti disampaikan oleh Pak Dirut. Kita tidak hanya tenaga rehabnya, tapi pendukungnya, fasilitas penunjangnya, baik itu dokter-dokter spesialis dan penunjang lain, misalnya dengan laboratorium ataupun kita memiliki semua itu, sehingga layanannya itu boleh dibilang one stop center gitu. Betul, Ya. betul, Silakan, Dok. Bro. Gimana, Bro? Betul, Dok. Kalau bicara itu, kita sebagai one stop center itu yang, ini saya dari kacamata kanseler ya. Ibaratnya kanseler ya kita fokus sama hal adiksinya, gitu. Nah, kalau saya nih yang bekerja di RSKO merasa dimudahkan dengan one stop center yang disediakan oleh tadi hospital base yang disebutkan Dokter Carla tadi. Ibaratnya yang Dokter Carla sempat tadi di pertanyaan keberapa tuh jelaskan kalau ternyata pada saat nangani adiksi ini masalahnya bukan soal make atau nggak make gitu loh, tapi ada masalah lain, ternyata ada traumatik, ada depresi, ada anxiety, ada schizo, ada banyak lah segala macam, ada lonely dan lain-lain. Nah, tadi sokongan dukungan dari profesi lain, dari profesional lain yang disediakan oleh RSKO ini yang sangat membantu kami, kanseler, untuk menangani para klien gitu loh. Kebutuhan akan asuhan keperawatan terpenuhi, kebutuhan sentuhan psikolog terpenuhi, kebutuhan terapi dari psikiater terpenuhi. Pemeriksaan mungkin penunjang yang diperlukan dengan komplikasi-komplikasi yang muncul misalnya. Komunikasi itu jaraknya dapat diperpendek hingga akhirnya kualitas yang didapatkan oleh klien pasti jauh lebih baik. Nah, itu yang kadang kesulitan rekan-rekan kanseler yang di luar gitu ya, karena harus merujuk, harus MOU, harus bekerja sama dan lain, itu yang kesulitan. Kalau di sini
buat saya pribadi yang bekerja di sini memudahkan saya bekerja, ibaratnya dalam menangani klien, meningkatkan kualitas hidupnya. Itu sih. Oke, jadi ini bicara jujur ya, Bro ya? Jujur. Iya, jujur. bukan karena kerja di RSKO Bukan, kan? Tapi nggak begitu juga, Dokter Angel. Kami juga sangat terbantu dengan mereka. Jadi Oh, iya. bukan Oh, mereka terbantu, masa, kami Dok? sangat terbantu. Ya itu Jadi saling kolaborasinya membantu kayak gitu, gitu Dok, ya, ya. saling membantu ya. Iya, karena rencana terapi itu memang nggak bisa dijalankan Iya, sendirian. gitu. Kita tadi Pak Dirut sampaikan bahwa kita satu tim Heeh. kebersamaan dalam memberikan terapi rehabilitasi terhadap klien kami di sini memang. Betul, Dok. Ya tidak bisa terputus-putus. Tergantung kebutuhan apa yang mereka kita semua sudah kita sediakan untuk bisa menjangkau layanan mereka Nah, yang dibutuhkan. Gitu. Oke, sebelum lanjut dalam percakapan berikutnya, bagi para peserta yang ada di Zoom masing-masing, bila ada pertanyaan terkait yang disampaikan oleh para narasumber tadi, bisa ditulis di kolom chat. Ya, nanti setelah ini ada sesi diskusi yang akan kita bahas terkait pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Terima kasih. Nah, terkait adiksi, tentunya kita tidak bisa menutup mata bahwa begitu banyak stigma terhadap orang yang menggunakan nafsa, benar ya, betul. Dok? Pak Suko juga Pak Dro Chandra tahu ya pastinya. Betul, ya. Dok. Nah, apa yang telah dilakukan oleh RSKO nih Pak Suko terkait dengan stigma yang ada untuk mengurangi stigma? Ya. RSKO sudah melakukan apa? Baik, terima kasih Dr. Angel. Stigma ya, memang kalau tadi kita lihat atau kita dengarkan dari Dr. Carla dan Bro tadi bahwa godaan penggunaan penyalahgunaan nafsa ini sedemikian hari semakin canggih begitu. Maka kadang-kadang kita keluarga atau lingkungan itu terlambat untuk mengetahui. Tadi Dokter Budi juga menyampaikan ya ada pil kuning segala gitu ya. Iya. Kita kurang menyadari sehingga kita melibatkan yang namanya keluarga dan lingkungan, saling menjaga lingkungan sekitarnya mana yang sekiranya berpotensi untuk masuk ke dalam situasi penyalahgunaan nafsa. Jadi edukasi tentang masalah gangguan penggunaan zat dan penanganannya ini kita lakukan edukasi ke sekolah-sekolah, ya. Kemudian instansi pemerintah, baik pemerintah maupun swasta, rumah ibadah melibatkan misalnya tokoh masyarakat. Kita lakukan edukasi kepada mereka-mereka itu sehingga resiko-resiko itu bisa kita ketahui bersama dan tidak menjadi stigma lagi karena kebanyakan sih karena tadi iseng-iseng coba-coba gitu jadi hal yang biasa. Nah kalau masyarakat mengetahui maka kita bisa saling menjaga dan tahu cara keluarnya seperti apa. RSKO juga melakukan banyak kegiatan ya yang bersama seperti donor darah, vaksinasi, kemudian pada kesempatan ulang tahun kita bagi-bagi masker gratis, swab antigen, dan pada saat perayaan hari-hari besar itu kita lakukan juga sekaligus sosialisasi kepada masyarakat untuk mengurangi stigma dan menambah knowledge masyarakat terkait dengan resiko-resiko penggunaan nafsa ini. Kemudian, nah itu di luar ya, yang di dalamnya gimana? Orang yang direhabilitasi di sini ini bisa mengakses setiap layanan sesuai kebutuhannya. Tadi kita sudah diskusi. Mereka juga bisa bersosialisasi dengan pasien-pasien umumnya, yang umum, sehingga tidak terjadi pemisahan begitu. Nah ini sangat penting, termasuk misalnya keluarga bisa berkunjung, mereka juga bisa melaksanakan haknya, misalnya kayak pemilu, dia bisa lakukan itu, kemudian bisa bekerja dan sambil kuliah, mungkin kalau lewat daring itu bisa dilakukan, mendapatkan layanan-layanan yang sama dengan yang lainnya seperti vaksinasi COVID, atau kunjungan keluarga, dan lain-lain. Sehingga suasananya itu dibuat sedemikian rupa, sehingga ini bukan seperti penjara dalam tanda kutip, tapi justru tempat untuk kita merehab, ya, bukan juga pasien sebetulnya. Mereka ini dilakukan upaya agar bisa lepas dari ketergantungannya atau adiksinya tadi dengan cara yang lebih manusiawi dan bersosialisasi dengan masyarakat.
Oke, terima kasih Pak. Berarti kalau orang datang ke poliklinik nih, ke sini layanan rawat jalan, Ya. berarti tidak dibedakan ya Pak? Nggak Ya, dibedakan. Tunggunya sengaja dipisah, nggak ada ya? Iya. Ya. Harapannya sih supaya masyarakat itu nggak ragu-ragu atau takut atau cemas begitu kalau datang ke sini untuk berobat ya. Apabila keluarganya ditengarai atau dicurigai terjebak pada kondisi penyalahgunaan nafsa itu. Semakin dini diketahui, maka semakin mudah tata laksananya dan tingkat kesembuhan atau kebebasannya akan semakin tinggi. Saya kira Oke, itu. mungkin ada tambahan dari Bro Chandra, mungkin sering mendengar curhatan mantan-mantan residen di sini, ada stigma apa yang dialami, mungkin bisa dibagi kisah-kisahnya. Kalau soal stigma ini sebenarnya sih masalah laten ya dok ya. Ibaratnya terkadang dia ada dan berpotensi merusak pemulihannya intinya gitu. Cuma area saya nih ibarat kalau direhabilitasi kan lebih ke orang-orang terdekat, ke dalam pelayanan gitu loh. Itu yang kita fokuskan. Nah, kita edukasi seperti tadi Pak Suko bilang, kita edukasi keluarga, kita ajak keluar, kita advokasi si klien bahwa si klien memiliki potensi gitu loh. Si klien masih memiliki potensi meskipun dia punya permasalahan dengan GPZ-nya, dia tetap memiliki potensi untuk produktif, untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Oke. Itu yang biasanya sih kita advokasi klien lewat edukasi keluarga itu tadi, atau dari psikiater biasanya juga melakukan terapi keluarga dan lain-lain. Seperti itu sih dok. Nah, Tapi bagaimana untuk rawat jalan tuh juga Iya. catatan khusus tuh dok dari Pak Suko. Banyak orang Pak yang akhirnya kadang khawatir gitu, padahal kebutuhannya jika ada hal-hal yang dicurigai tadi yang Pak Budi cerita tuh, ini perilakunya berubah dan lain-lain. Jangan segan konsul gitu loh. Itu gunanya poli rawat jalan. Belum bermasalah pun tapi kan perlu dipastikan. tapi soalnya kan banyak ya terkait stigma itu, Betul. ada yang sebenarnya dia sudah curiga tapi malu. Iya. Malu kalau diketahui tetangga, misalnya anaknya dibawa ke RSKO, seperti itu ya. Jadi nggak usah malu-malu, karena tadi Pak Dirut sudah menyampaikan bahwa di poli rawat jalan, kita tidak bedakan, ruang tunggunya pun sama. Sama bersama di situ, sehingga kita tidak tahu beliaunya itu datang mau konsul tentang penggunaan zat atau mau vaksinasi Ya. COVID. Nah, itu sama di sini ruangnya. Misalnya, Jadi duduk di ruang sama-sama tunggu yang kita sama tidak ya tahu, dok ya. sehingga tidak perlu takut lagi, karena sudah tidak ada tadi stigma yang muncul di sini, sehingga semua bisa berbaur bersama. Sampai kita pun tidak mengetahui ini pasien yang mana, apakah mau masuk kontrol penyakit jantungnya atau kontrol saraf. Betul. Tidak, sehingga tadi Bro Chandra kalau ada gangguan sedikit di rumah, silahkan ke RSKO untuk melakukan konsultasi. Di sini semua nggak usah takut, oh turun di sini karena penyakit ini, tidak. Karena RSKO juga menyediakan spesialis lainnya, jalan Pak Dirut, tidak hanya ketergantungan obat saja. Banyak penyakit, ada spesialis anak tadi sama Pak Direktur, ada spesialis saraf dengan ada rehabilitasi, bahkan kalau boleh saya jualan, itu alat-alat kita itu sudah canggih untuk memberikan layanan kepada masyarakat, terutama rehabilitasi. Sekalian iya. Kesempatan ya Pak Budi ya. Terutama rehabilitasi medis. Kita punya alat-alat yang kita siapkan, kita gunakan sehingga masyarakat apalagi di sini antrinya tidak terlalu panjang, sehingga kalau yang butuhkan silakan ke RSKO, tidak hanya masalah adik tadi. Kita kesetaraan semua silakan. Yang paling penting lagi Dr. Angel dan Dr. Budi, para dokter spesialis kita ini kan menangani ini sudah sangat lama. Jadi sudah sangat berpengalaman. Jadi tentunya kalau berkonsultasi ke rumah sakit ketergantungan obat pasti akan ditreat dengan sangat nyaman. Ya, jadi tidak ada lagi stigma dan mereka bisa bertanya apa saja terkait dengan resiko-risiko itu dengan nyaman dan penuh kegembiraan lah di sini ya, karena kita sudah sangat berpengalaman di bidang itu. Berarti sesuai dengan nama RSKO dong Pak ya, ramah, sigap, kasih, dan optimis. Ya, jadi kita semua nih ramah nih di sini. Ya, ramah. Terus begini, Pak Dirut, sekarang kalau masyarakat sudah terbuka wawasannya bahwa mereka akan datang ke RSKO, bagaimana cara mereka ini bisa mengakses ke RSKO? Yang apa pertama yang harus dilakukan? Gitu. Baik. Yang pertama, kalau ragu-ragu bisa nelpon atau buka websitenya, bisa datang langsung ya. Kalau websitenya itu www.rsko terus minus des ya, jakarta.com. Nanti dilihat di situ
layanan-layanan yang ada apa, bangunannya kayak gimana, dokternya siapa aja di situ ada. Jadi mudah sekali untuk mengetahui informasi tentang RSKO. Nah, selain itu, kalau misalnya kebetulan jauh ya dari RSKO, kita bisa datang ke fasilitas pelayanan kesehatan yang terdekat. Nah, tentunya nanti dengan fasilitas pelayanan kesehatan itu kita bisa sudah ada kerjasama, mereka akan merujuk, dan juga yayasan-yayasan seperti rehabilitasi sosial, juga instansi lainnya ya, seperti kepolisian dan kejaksaan itu sudah sangat erat berhubungan dengan rumah sakit ketergantungan obat. Jadi banyak cara, mudah-mudahan sih yang diutamakan justru yang mandiri datang gitu ya. Jadi karena ada masalah kemudian merasa cemas atau worry begitu, cari pertolongan, datang aja langsung. Di sini ada IGD-nya tapi beda sama IGD lain. Di sini lebih ke bagaimana menolong orang-orang yang membutuhkan itu. Saya kira itu ya, Dokter Budi. Oke, terima kasih Pak. Makasih. Ini sudah masuk, sebenarnya udah masuk sesi diskusi ya, bisa kita buka sesi diskusi. Ini udah masuk pertanyaan di kolom chat, bagus banget pertanyaannya. Selamat siang dokter, mohon izin bertanya untuk Dokter Carla. Dari Mega Trisila. Iya, kira-kira siapa saja populasi yang beresiko untuk terjadi gangguan jiwa berat sampai menyakiti diri sendiri? Populasi yang beresiko, Dok. Oke, dari Mega ya, Mbak Mega, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kelompok mana sih yang menjadi kelompok yang berisiko tinggi ya? Jadi kalau kita lihat bahwa kelompok-kelompok misalnya usia lanjut tentu lebih berisiko jika dibandingkan dengan dewasa. Kemudian perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Waduh. Ibu hamil dan melahirkan. Kemudian yang tinggal di perkotaan, jadi desa aman ya. Kemudian stres mungkin ya Dok. Iya, telah terjadi riwayat percobaan sebelumnya. Kemudian ada riwayat keluarga yang memang mengalami gangguan jiwa. Nah, terkait pandemi itu ada loneliness, kesepian ya. Seperti sama yang dibicarakan Pak Diru tadi ya Pak ya. Dan juga terutama pada kelompok-kelompok gitu ya, kelompok minoritas seksual seperti kelompok-kelompok LGBT ya. Kemudian ada memang kehilangan pekerjaan dan beban ekonomi. Tetapi ini pertanyaan yang sangat menarik untuk Mega, bahwa dalam praktek saya saat ini saya banyak sekali mendapatkan pasien-pasien bukan tapi pada usia muda dan usia terpelajar, mohon maaf, berasal dari universitas-universitas yang terkenal, yang melakukan self-harm beberapa kali. Jadi, mungkin karena tuntutan Dok. Saya sampai jadi berpikir, ini masalah ekonomi atau masalah pandemi atau jangan-jangan masalah pendidikan, karena kebetulan saya banyak dapat mahasiswa-mahasiswa. Ya, demikian Mbak Mega. Berikutnya ada pertanyaan berikutnya, sepertinya ini juga disampaikan kepada Dokter Carla sebagai Kepala Instalasi Rehabilitasi. Izin bertanya Pak Lubu, bagaimana RSKO memfasilitasi kegiatan rohani dan kebutuhan biologis pasien rehab yang telah menikah di era kebutuhan biologis itu kan makan minum. Iya. Biologis. Iya. Ini karena tulisannya biologis Dok. Jadi makan minum. Benar, karena makan minum. kata biologis itu sudah punya konotasi yang berbeda biasanya. Mungkin Bro Chandra lebih kata biologis sendiri. Silakan Dokter Carla mungkin bisa sampaikan apa ya untuk pemenuhan kebutuhan dari klien kita. Ya, kalau kebutuhan biologis ya kebutuhan biologis itu makan di sini Pak Budi, makan 3 kali, snack 2 kali. Ya, oke. Nah, cuma itu menjurus dong. Itu ada menikahnya di situ. Mungkin Bro Chandra bisa nanti Bro Chandra bisa tambah. Maksudnya apa Bro? Ini Bro. Bisa mungkin menerjemahkan. Nanti Bro Chandra, tapi saya bilang bahwa kami memfasilitasi itu, kami mengerti akan kebutuhan mereka yang sudah berumah tangga, tetapi terkait pandemi, fasilitas itu atau layanan itu kami stop untuk sementara. Sampai sekarang Dok? Ya. Sampai sekarang? Sekarang sudah kami mulai buka lagi. Bahkan jangankan sampai itu kunjungan pasien juga, kunjungan keluarga pasien juga kami tutup terkait dengan kasus pandemi yang meningkat. Tetapi ibaratnya dalam proses evaluasi ya Dok ya. Tapi pastinya Dok kalau untuk fasilitas itu tentunya ada syarat dan ketentuan berlaku ya Dok ya?
Mungkin bisa disebutkan apa syarat dan Apakah ketentuannya. mungkin misalnya dia harus sebagai Seperti kalau kita biologis itu belanja mungkin kan dapat arahnya kemana, Bu diskon Chandra, kan ini? ada Biar syarat jelas dulu. ketentuan gitu. Coba Apakah- Bro Chandra yang bilang deh. Kak, kalau syarat itu mudah sih, makanya jangan dokter Kala kalau syarat, Dok. Saya aja. Yang pasti ibaratnya ada bukti legal gitu, surat menikah contohnya. Bukti legal harus ada ya, Bukti Pro ya. legal harus ada. Terus kemudian dari awal assessment kan sudah terdeteksi ini istri yang mana. Kadang kan ada yang istri pertama, istri kedua, istri ketiga gitu. Nah, kalau kasus seperti itu yang mana nih yang berhak? 1, 2, 3? Kalau saya kasih tiga-tiganya. Wow. Enggak bercanda. Tiganya. Nah, itu gunanya pasti adanya family dialogue. Ibaratnya akan di-screening oleh kami, oleh dokter Carla misalkan sebagai dokter penanggung jawabnya, yang tidak menjadi masalah ini yang mana. Kalau seandainya dalam permasalahan 3 tadi itu ternyata ada masalahnya, ya nggak semuanya bisa dikasih. Salah satu yang pasti yang legal gitu, yang diberikan. Paling Nah, nggak terkait seperti itu. pandemi, Bro. Ada persyaratan misalnya antigen atau PCR atau apa? Ada nggak seperti itu? Kalau itu kita bicara sesuai standar kesehatan, protokol kesehatannya, Dok, ya pasti bukti PCR dan lain-lain. Ada. Kita sedang revisi soal itu nih, Dok. Karena kita sedang evaluasi ya, Dok ya, Dokter Carla ya. Ya. Sedang evaluasi Ya. untuk menjalankan kembali hal Ya. itu. Karena Dan sudah jangan lupa pakai masker. Nah, itu yang susah, Dok. Hubungan suami istri pakai masker. Pakai itu masalah. Pakai masker nggak, Bro? Iya, baik, ini iya, mungkin iya. berikutnya. Selamat siang, dokter. Izin bertanya kepada Dokter Suko. Oh, saya ya. Apakah ada dasar hukum kesetaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit? Terima kasih banyak, dokter. Ini dari Iya. Talita. Ini dari Bu Talita ya? Ya. Iya, ini pertanyaannya serius banget nih. Ya. Jadi memang dasar hukum untuk, jadi gini, RSKO itu dalam setiap keputusan ataupun kebijakannya itu mengacu pada peraturan atau undang-undang yang berlaku. Setidaknya yang mengatur soal pelayanan dari Kementerian Kesehatan. Kemudian untuk masalah keuangan itu dari Kementerian Keuangan, kita mengacu kepada negara. Nah, terkait dengan pertanyaan Bu Talita, tentunya kita mengetahui ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 44 tentang rumah sakit, di mana di salah satu babnya disebutkan tentang kewajiban dan hak. Ya, di mana rumah sakit juga mempunyai kewajiban, yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminatif, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Jadi dari regulasi ini saja menjadi payung besar bahwa kesetaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit itu harus, ya, jadi wajib hukumnya dilaksanakan oleh rumah sakit ketergantungan obat. Saya kira itu jawabannya, ya. Jadi ada Undang-Undang 44 nih. Terima kasih. Menyambung Serius pertanyaan pertanyaannya. tadi ya dari Talita. Ini ada pertanyaan bagus nih dari Bapak Sutrisno di Jakarta. Sebenarnya ini bukan cuma pertanyaan Pak Sutrisno, pertanyaan banyak orang. Mungkin pertanyaan para peserta yang hadir siang ini. Iya. Apakah rehabilitasi nafsa ditanggung oleh BPJS? Ini siapa yang jawab nih? Kayaknya Pak Iya, Dirut ya. coba ya saya jawab. Rehabilitasi nafsa ditanggung enggak oleh BPJS gitu ya. Memang pelayanan rehabilitasi nafsa sampai saat ini belum ditanggung oleh BPJS. Jadi sifatnya masih mandiri, jadi membayar mandiri. Namun demikian kita mengenal ada institusi penerima wajib lapor, yaitu orang yang sedang menjalani rumatan itu bisa dilayani di rumah sakit ketergantungan obat secara gratis, bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Jadi Syaratnya harus tetap ada biaya, Dok, ya, dari pemerintah tetap ada pembiayaan, ada. tapi bukan skemanya BPJS, tapi skema melalui Kementerian Kesehatan itu ya, Dok? melalui Kementerian Iya, Kesehatan. melalui Artinya untuk membantu masyarakat juga. Syaratnya harus punya BPJS dengan kriteria PBI. PBI. Ya, itu dilakukan di RSKO. Oke, kembali ke Dokter Carla, kayaknya ini pertanyaan Ibu Tiara. Berapa lama, Dok, waktu yang dibutuhkan untuk menjalani rehabilitasi nafsa? Jadi ini pertanyaannya kalau misalnya rehabilitasi itu konsep rehabilitasi adalah konsep umur hidup ya. Tapi kalau kita berbicara tentang tingkat penggunaannya, kalau dia misalnya hanya baru coba-coba, kemudian recreational user, ya paling dia
kita tetap memberikan treatment buat dia, misalnya untuk rawat jalan bisa, kalau memang sudah berat dan mengganggu dia bisa rawat inap. Kalau berbicara tentang program, dan program itu dibiayai oleh kesehatan jiwa, Keswa, itu diberikan waktu 3 bulan dan bisa mungkin diperpanjang sampai 6 bulan. Tetapi prinsip rehabilitasi adalah seumur hidup, karena prinsip rehabilitasi adalah berada dalam lingkungan terlindung. Gitu Dokter Angel. Oke, terima kasih Dok. Ada pertanyaan lain lagi? Pertanyaan lain lagi di sini dari Ibu Ella. Mungkin itu untuk Dokter Kala. Selamat siang dokter, mau tanya, untuk pasien atau orang yang menggunakan obat atau sabu, apakah nanti akan pengaruh pada keturunan atau anaknya? Apakah dia sebagai seorang pengguna perempuan atau pengguna laki-laki? Ada nggak pengaruh terhadap anaknya nanti? Jika ini memang artinya diturunkan secara langsung pada oleh ibu hamil kepada anak itu mungkin tidak ya, tetapi akan berdampak pada perkembangan anak, karena misalnya kan sabu orang kan jadi gak suka makan, jadi mungkin anaknya akan lahir dengan berat badan lahir yang kecil. Yang rendah. Tetapi anak juga mencontoh dari perilaku ibu. Jadi kalau misalnya ibu menggunakan, dia kan akan belajar tentang perilaku ibunya, dan pengguna nafsa itu adalah suatu proses belajar. Dan proses belajar dari siapa? Dari lingkungan, dan terutama adalah lingkungan terdekatnya. Oke, tadi disebutkan dokter juga kan ada faktornya. Terjadinya adiksi ada faktor genetika ya dok ya? Iya. Berarti ini memang ada pengaruhnya dok? Ada pengaruhnya dokter Angel, tapi orang lebih banyak bilang bahwa lebih banyak pengaruh pada perilaku yang dipelajari. Oke. Oke. Jadi faktor lingkungan sangat berpengaruh ya? Berikutnya ini mungkin untuk Bro Chandra, pertanyaan dari Pak Ical, seorang guru di Bogor. Ini karena beliau menyampaikan pertanyaan bahwa pendekatan dan cara seperti apa yang harus dilakukan apabila ada seseorang siswa yang kecanduan narkoba. Jadi mungkin pandangannya di dalam masyarakat atau sekolah bagaimana, nanti mungkin dilanjutkan nanti dengan dokter Kala setelah pandangan ke dalam medisnya. Silakan. Oke dok, thank you dok. Ya. Kesempatannya. Simpel aja sih dok jawaban saya dok ya. Kalau di sekolah kita bicara ada perangkatnya, ada bimbingan konseling, pendekatan persuasif yang sangat saya sarankan nih untuk menghadapi masalah siswa yang bermasalah di sekolah tentang penggunaan zat. Nah, tapi setelah pendekatan konseling itu hanya sebagai pembuka gitu loh, pembuka jalan. Sisanya rujuk gitu kepada ahlinya. Ya. Gitu. Makanya saya jangan overlap gitu loh, jangan tangani sendiri pada saat memang kalian tidak menguasai. Gitu. Okay. Yang perangkat di sekolah manfaatkan, sisanya rujuk. Rujuk, Gitu. contohnya ke RSKO. Sekarang ya. dari gurunya Bro Chandra sudah merujuk ke RSKO. Bagaimana dokter Kala yang harus dilakukan? Ya memanglah RSKO kan sebagai pusat layanan ya, apapun yang dilakukan saya rasa bahwa penanganan itu tidak bisa sendiri, dan banyak juga yang tahu tentang anak bermasalah dengan nafsa, tetapi tidak begitu tahu tentang bagaimana cara menanganinya. Jadi akhirnya seperti dokter Angel bilang, rujuklah ke tempat kami karena kami menyediakan semua layanan itu. Serahkan pada ahlinya. Iya. Kalau suatu masalah tidak serahkan pada ahlinya, tunggulah kehancurannya. Begitu dong. Serem amat dong. Iya. Harus serahkan pada ahlinya. Baik, ini dokter pasti ada pertanyaan, ternyata antusias sekali nih para peserta yang baik secara online terutama. Di sini ada pertanyaan dari Maharani di Tangerang. Wah, mahasiswi ini kalau Maharani berarti. Ini saya yang jawab Di sini, aja dok. Kalau mahasiswi nanti Bro Chandra yang jawab aja ya. Mahasiswi saya aja. Gini. Bagaimana cara atau seperti yang kami atau mahasiswi lakukan supaya tidak terjerumus ke dalam penggunaan narkoba? Ya, silakan Bro. Bagaimana seorang mahasiswi ini bisa menghindari bahwa tidak akan terjerumus? Berarti banyak godaan waktu dia kuliah. Ya. Atau mungkin banyak ininya, jurangnya sehingga bisa terjerumus. Silakan Bro. Iya, buat Neng Maharani. Asik. Jadi kalau kita bicara untuk mahasiswa itu kan usia-usia remaja dewasa ya dok ya. Buat si Neng ini juga sama teman-temannya. Di usia itu kebutuhannya adalah bagaimana si individu, si person ini memiliki peningkatan dalam life skill gitu loh. Nah itu bisa didapat dari mana aja gitu, dari rohani, dari pengaruh orang tua, dari pelatihan, dari apa. Contoh life skill misalkan membuat keputusan, terus kemampuan memanage diri dan lain-lain, atau kemampuan menghadapi konflik lah dan lain-lain. Itu bentuk-bentuk life skill yang sebenarnya kita sarankan
sebagai bentuk prevention untuk di usia seperti itu, remaja dewasa seperti itu sih dok. Ya, tadi lingkungan atau keluarga barangkali. Gini bro, kan di Jakarta ini ada dua kelompok. Kelompok mahasiswi yang tinggal bersama orang tua, betul. Dan mahasiswi yang tinggal di kos-kosan. Nah Kayaknya ini Pak Budi sudah mungkin- melakukan survei ke para mahasiswi ya. Mungkin barangkali mungkin beda perlakuannya barangkali yang di kos-kosan seperti apa dia, yang di keluarga kan di keluarga pun ada dua juga, keluarga yang peduli anaknya, ada yang tidak peduli juga terhadap anaknya. Nanti disurvei lagi Pak Budi. Iya. Kos-kosannya apakah kos-kosan sendiri Ya. atau bersama teman-teman? Ini lebih Ya. pengalaman lagi berarti. Ini kalau calon bilang 5%. Nah itu tadi dok, kualitas life skill mereka yang menentukan bagaimana mereka survive, even mereka di lingkungan kosan, tinggal sendiri, memanage dirinya sendiri, life skillnya itu yang akan bukan menjaga ya apa tepatnya, membuat mereka resisten sama Iya. tawaran terhadap drugs itu gitu loh. Jadi kembali kepada diri yang dibekali. Karena diri sendiri pun tanpa bekal, dia tadi tidak tahu kan. Bisa saja disampaikan oleh temennya, mohon maaf, ini mau ujian ini tambah semangat, stamina. Betul. Jadi untuk biar membuat tesisnya atau skripsinya bisa kuat, melek nggak tidur. Betul. Itu juga biasa disampaikan, itu godaannya vitamin gitu. gitu kan. Betul. Itu juga karena ketidaktahuan tadi mungkin itu bisa dipakai juga gitu bro ya. Betul. Jadi inilah, jadi pengetahuan secara umum itu yang di masyarakat saat ini memang masih kurang barangkali ya. Tapi jangan lupa RSKO sudah melakukan tindakan preventif. Salah satunya tadi disebutkan oleh Dr. Suko, melakukan edukasi. Nah, edukasi itu mungkin pada saat mahasiswa ini SMA sempat mendapat ceramah terkait narkoba, nafsa ya, kalau masyarakat taunya narkoba. Siapa tahu itu menjadi pegangan dia kan. Jadi pada saat dikasih iming-iming ini dia ingat, aduh dulu waktu saya SMA pernah dengar ceramah dari Dr. Angel nih, hati-hati kalau ada bilang kasih pil supaya tidak ngantuk, misalnya seperti itu. Betul. Ya. Jadi dari RSKO tuh sudah sangat apa ya, menunjang Aktif ya, untuk aktif menunjang. membuat supaya para masyarakat sadar terkait nafsa gitu. Jadi bisa menghindarinya. Makanya buat yang belum follow sosmednya RSKO untuk menambah pengalaman pengetahuan silakan baik melalui Instagram, Facebook maupun media sosial yang lain, bahkan sering-sering buka di webnya RSKO untuk menambah pengalaman atau menambah pengetahuan. Jangan dibuka hanya TikToknya saja. Ya. Buat Neng Maharani terutama. Baik Neng Maharani terutama. Dapat salam dari Guru Chandra. Oke, ada pertanyaan terakhir ya kayaknya ya, terkait waktu. Ya. Sebenarnya ini no name, jadi sepertinya yang bertanya mungkin pernah ada pengalaman dirawat di RSKO, menanyakan apabila terkait pembiayaan, apabila masalah hukum. Apabila orang yang terkena masalah hukum kemudian direhabilitasi di RSKO dan prosesnya yang sangat lama, bagaimanakah terkait pembiayaannya? Ya, terkait pembicaranya mungkin nanti itu mungkin keputusan manajemen ya. Tetapi saya mau bilang bahwa orang hukum itu sebetulnya bukan punya kita. Itu pasien titipan. Jadi sewaktu-waktu mereka bisa diambil atau mereka keputusan sepenuhnya tidak di kita bahwa kita harus mengeluarkan mereka atau tidak. Nah, kalau terkait dengan pembiayaan itu ranah manajemen. Ya, saya kasih Pak Suko aja. Baik, terima kasih. Saya coba menjawab ya. Jadi kalau tadi ada konsultasi tentang rehab, konsultasi tentang ini dari sisi manajemen juga bisa dilakukan. Jadi sejak awal kita bisa lakukan atau perhitungkan berapa sebenarnya biaya yang diperlukan untuk penanganan rehabilitasi. Seperti tadi saya sampaikan juga bahwa kita ini selalu berpijak pada aturan-aturan, termasuk terhadap tarif. Tentu kita mengacu kepada KMK, ya, Keputusan Menteri Keuangan, dan itu dikaji tidak hanya di Rumah Sakit Ketergantungan Obat, tetapi juga sampai dengan Kementerian Kesehatan. Jadi semua yang keluar dari keputusan manajemen ini diketahui oleh kebijakan di atasnya, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan. Nah, ini juga terkait nanti dengan audit pelaksanaannya, kita juga dilakukan audit, sehingga apabila ada pasien yang lama tadi, kemudian terkait pembiayaan tentunya ada way out masing-masing, nanti kita akan lihat satu-satu
kendalanya seperti apa dan siapa pengampunya, sehingga ini nanti pasti akan ada jalan keluar yang terbaik untuk rehabilitan atau pasien yang dirawat di sini. Saya kira itu. Ya, jadi kesimpulannya tadi, karena mereka ada statusnya hukum, jadi RSKO tidak bisa menentukan berapa lamanya dirawat, karena memang adalah berdasarkan kondisinya, apakah dia sebagai tersangka, terdakwa, bahkan sampai terpidana. Dengan pembiayaan, disampaikan Pak Direktur, meskipun ada mekanisme pembiayaan melalui PPR seperti tadi, tapi tetap harus ada koridor hukum yang membatasi, bahwa tetap ada jangka waktu yang berapa yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan koridor hukum yang tidak bisa kita batasi, kita bertentangan dengan peraturan-peraturan yang sudah berlaku. Ya. Baik, mungkin Dr. Angel, silakan. Oke, terima kasih. Sepertinya pertanyaannya sudah habis dan waktu kita juga sudah di penghujung waktu ya. Jadi terima kasih kepada para narasumber yang telah memberikan waktunya dan penjelasan pada siang hari ini. Juga kepada semua peserta yang tetap setia mengikuti acara obrolan siang hari ini. Juga kepada semua pihak yang mendukung terlaksananya acara ini, terima kasih. Dan sampai jumpa di acara talk show berikutnya yang akan diadakan oleh RSKO. Dan jangan lupa, hidup sehat tanpa narkoba.